Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah sekalian, insyaallah kita ngaji dulu sebentar, nanti mungkin 15 menit atau 10 menit kita takziah ke Blok C ya. Blok C. Blok C. Jadi untuk sementara ini mungkin kita baca dulu ya, insyaallah nanti akan depan atau besok-besok lah. Dan ini kita akan membahas tentang ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Ini ayat sudah dibaca di minggu lalu sebenarnya. Ayat yang 28 29 sudah dibaca oleh Rizky di minggu lalu namun belum dijelaskan. Jadi sudah tepat untuk kita dibaca. Ayat ini memberikan informasi kepada kita yang wajib kita imani bahwa fase kehidupan manusia itu ada 4 episode. Ya, kehidupan manusia itu ada 4 fase. Mati, hidup, nah nggak ada mati lagi setelah itu. 4 fase. Mati sebelum kita diadakan di dunia, kita bukan apa-apa dan nggak ada apa-apa. Tidak sebagai apa-apa, bahkan tidak ada apa-apa dan kita bukan apa-apa. Dalam surat Al-Insan Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Kita ini sebelum diciptakan Allah bukanlah apa-apa dan tidak pernah ada orang menyebut kita. Lam yakun syai'an madhkura. Kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa dan kita enggak ada. Lalu Allah ciptakan kehidupan buat kita, disempurnakan rezekinya, disempurnakan kebutuhannya, juga diberikan syariat dan bimbingannya. Kemudian kita mati di alam barzakh, di alam kubur. Nah, setelah kematian yang itu kita dihidupkan lagi, itu tidak pernah ada lagi kematian. Jadi kehidupan kita yang keempat itu kehidupan abadi yang tidak ada ujungnya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Bagaimana kalian kafir kepada Allah padahal dulu kalian itu mati. Kemudian Allah adakan, Allah hidupkan jadi manusia. Summa yumitukum, kemudian dimatikan lagi di alam kubur. Summa yuhyikum, kemudian dihidupkan lagi di akhirat. Summa ilaihi turja'un, dan itulah tempat kalian kembali yang tidak akan ada kehidupan setelah itu. Jadi kita ini sedang di fase kedua. Kita sedang di fase kedua. Nanti kita mati itu fase ketiga, kemudian hidup lagi fase keempat. Nah, setelah itu tidak ada lagi kematian. Hidup selama-lamanya abadan abidin. Jadi lama-lama sekali udah gak ada ujungnya. Jadi mudah-mudahan hidup yang singkat ini, perjalanan singkat ini, persinggahan yang sementara ini cukup untuk mempersiapkan kehidupan yang abadal abidin, yang sangat abadi sekali. Makanya setiap detik orang beriman itu sangat berharga. Setiap detik, setiap menit orang Islam itu sangat berharga. Karena apa? Karena dia harus bisa menyiapkan 70 tahun untuk perjalanan abadi yang tidak ada ujungnya. Dia harus bisa memaksimalkan 80 tahun usianya di dunia untuk perjalanan abadi yang selama-lamanya. Subhanallah ya. Dunia itu tidak lama, hanya 70 tahun, 80 tahun. Tapi itu untuk mempersiapkan kehidupan yang tidak ada akhirnya nanti. Masya Allah ya. Dan kematian itu tidak mengenal tua muda, Pak. Bisa jadi abdi payung dicatat. Bisa jadi merangkali, masih anom atau terus berusia. Semuanya itu berpotensi untuk diambil kapanpun.
Tapi ada kaidahnya, Allah tidak akan mencabut, mengambil ruh seseorang sampai disempurnakan rezekinya. Kalau ada orang meninggal, itu tandanya rezekinya sudah sempurna, sudah jenjang, sudah pas gitu. Kalau rezekinya belum sempurna, belum habis, dia tidak akan pernah diwafatkan. Itu janji Allah SWT bahwa tidak akan rezeki segala macam, rezeki materi, rezeki nyawanya, rezeki kehidupannya, bahkan keluarganya dan seterusnya. Selama rezekinya itu belum habis, belum jatahnya rezeki belum habis, maka dia tidak akan diwafatkan. Hatta yastawfiya rizqahu, manusia tidak akan dimatikan sampai sempurna jatah rezekinya habis. Jadi kalau ada masih ada jatah rezeki kita, sampai kapanpun kita tidak akan diwafatkan. Itu keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meninggal itu tandanya rezeki kita sudah habis. Jatah rezeki kita sudah habis. Jadi sekali lagi teman sekalian, kita manusia melalui 4 fase kehidupan. Fase pertama fase kematian, kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Yang kedua fase kehidupan, yaitu fase manusia 80 tahunan kurang lebih. Kemudian fase ketiga fase kematian, fase yang keempat fase kehidupan kembali di akhirat, dan itu selama-lamanya. Maka maksimalkan usia kita di dunia sebentar ini untuk menyiapkan kehidupan yang sangat lama sekali. Maka dari itu setiap detik orang Islam, orang beriman itu sangat berharga. Dan dia melewati detik-detik yang berlalu itu berharga sekali. Karena hanya usia 70 tahun untuk menyiapkan kehidupan yang sangat lama. Maka itulah kenapa surga itu dimasuki bukan karena amal ibadah. Karena gak seimbang. Surga yang abadi, yang entah otak kita terbatas memikirkan keabadiannya, hanya ditebus dengan 70 tahun, ya tidak seimbang. Amal ibadah kita, amal kebaikan kita sama sekali tidak seimbang dengan surga yang begitu abadi dan begitu sempurna. Untuk itu dalam hadis ditegaskan bahwa orang masuk surga bukan karena amal ibadahnya. Orang masuk surga bukan karena amal perbuatan baiknya. Orang masuk surga itu karena rahmat Allah. La yadkhulul jannata al-'abdu amal, la yudkhilul jannata al-'abdu amaluhu. Hadis Rasulullah SAW, hadis sahih, bahwasanya orang masuk surga bukan karena amal ibadahnya. Sahabat juga keheranan bertanya seperti itu. Wala anta ya Rasulullah, aku pun demikian. Illa an yatawammadani Allah bi rahmati, kecuali karena Allah telah memberikanku rahmat, Allah telah menurunkan kepadaku rahmat, maka aku pun masuk surga. Itu artinya Rasulullah SAW dijamin masuk surga karena sudah dijamin mendapatkan rahmat Allah. Kita ini kan belum tentu dapat rahmat Allahnya, maka harus terus dimintakan kepada Allah, warhamni warhamni warhamni, rahmatilah kami ya Allah, Rabbana fir lana warhamna, Rabbana fir lana warhamna, ya Allah ampuni aku dan rahmati aku. Selalu itu kalau ighfir lana warhamna itu paket pasangan itu, minta ampunan minta rahmat itu pasangan sudah. Karena ampunan dan rahmat itu adalah sesuatu yang paling besar, yang paling kita butuhkan di dunia ini. Maka jamaah sekalian, orang yang cerdas itu adalah orang yang menyiapkan waktu yang singkat ini untuk waktu yang lebih lama. Dalam sebuah hadis, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Rasul pernah bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang man dana nafsahu, orang yang menyiapkan dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dan dia bekerja untuk akhiratnya. Visi orang beriman itu visinya akhirat. Jadi untuk apa dia mengerjakan sekarang? Apakah ada efek ukhrawinya atau tidak? Itu visi orang beriman. Selalu begitu. Orang cerdas adalah orang yang menyiapkan kehidupan sederhananya, kehidupan dunianya untuk kehidupan akhirat yang lebih lama. Sebaliknya orang yang bodoh, orang yang tidak cerdas adalah orang yang menghabiskan usia dunianya untuk sesuatu yang singkat dan fana di dunia dan mengabaikan kehidupan lama dan panjangnya di akhirat.
Mudah-mudahan kita termasuk orang yang disebut Rasul sebagai orang yang cerdas. Orang cerdas, orang yang memanfaatkan waktu singkat ini untuk waktu yang lebih lama. Ketimbang orang yang menghabiskan waktu singkat ini untuk kehidupan yang singkat dan lupa dengan tujuan utamanya nanti kehidupan yang lebih lama. Huwallazi wa tsumma ilaihi turja'un, dan kemudian ya manusia itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dalam Al-Qur'an diajarkan apapun musibahnya katakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Menurut tafsir Jalalain maknanya adalah kita ini milik Allah dan akan dikembalikan kepadanya. Kalau kita sekarang mengartikannya kan semua dari Allah dan kembali kepada Allah. Itu terjemahan kurang lengkap. Terjemahan keliru. Yang benar adalah innalillah, kita ini milik Allah dan dikembalikan kepadanya. Ada sebuah riwayat dari Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, ketika mendengar seorang anak muda yang kehilangan keluarganya, dia mengatakan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Lalu ditanya anak muda itu, "Nah, kamu paham gak apa arti innalillah wa inna ilaihi raji'un?" Diartikan ya sesuai dengan pemahaman dia. Lalu oleh Imam Ibnu Fudail bin Iyad dikatakan keliru. Kamu yang paham itu terlalu pendek pemahaman tentang makna itu. Yang benar adalah bahwa innalillah wa inna ilaihi raji'un itu adalah kita ini milik Allah dan kembali kepada Allah. Persis seperti seorang majikan punya budak sahaya. Budak sahaya dibeli oleh majikannya untuk berkhidmat dan mengabdi kepada dia. Budak sahaya itu ngabdi kepada yang lain. Ngabdi mantuan atau berkhidmat kepada yang lain. Terus dia balik sore-sore ke rumah majikannya, kira-kira dimarahin enggak? Kita punya budak sahaya yang kita beli gitu. Ini perumpamaan. Kemudian budak sahaya itu dari pagi sampai sore hilang. Sore-sore datang menghadap. Kira-kira kita sebagai majikan marah enggak? Marah. Nah, sekarang kita hamba ini milik Allah yang disuruh untuk mengabdi kepadanya. Kemudian hilang. Mengabdinya ibadahnya kepada yang lain. Nuturkan yang lain, nuturkan dunia, nuturkan syahwat, nuturkan kemusyrikan, kekafiran. Balik ke Allah, marah enggak Allah? Selaku yang memiliki kita, marah. Pasti marah. Seperti kita punya pembantu digaji full beuteuh sabulan, teu aya. Teu ngabantosan di rumah. Balik-balik akhir bulan teh. Bulan aya teu acan digaji, Pak. Bulan aya sabulan teu aya dirinya. Itu majikan macam apa? Majikan datangnya cuma akhir bulan saja minta diberi, padahal sebulan sepanjang bulannya enggak ada. Itu perumpamaan walillahil masalul a'la, dan Allah memiliki perumpamaan yang maha tinggi. Itu hanya sekedar ilustrasi saja. Kalau seorang majikan punya budak sahaya yang dia kasih makan, dia kasih minum, dia kasih uangnya, dia beli uang dengan harga mahal, budaknya mahal. Kemudian setelah itu dia malah memberikan tenaga, pikiran dan waktunya untuk majikan yang lain, untuk Tuhan-Tuhan yang lain yang sebenarnya bukan Tuhan tetapi diabdikan dirinya. Pasti yang punya diri orang tersebut, punya manusia tersebut akan marah, dan kita tidak mau seperti itu. Jagalah tauhid kita, jagalah iman kita agar kembali kepada Allah dalam keadaan yang bertauhid dan tetap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu makna dari lafaz innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan akan dikembalikan kepada Allah. Lalu huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ila as-sama' fasawwahunna sab'a samawat. Ini ayat ini yang semakna dengan ini banyak. Kurang lebih ada 7 ayat yang berkenaan bahwa Allah itu adanya di arasy. Di arasnya ngapain? Istiwa. Istiwa itu apa? Duka terang makna istiwa itu apa? Pokoknya mah itu mah terserah Allah. Istiwaun ilahi. Kalau secara bahasa istiwa itu adalah ala wartafa'a, meninggi dan maha tinggi. Itu makna dari istawa. Ayat semacam ini ada 7 ayat. Dalam surat Toha disebutkan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Dialah Ar-Rahman, Allah yang istiwa di atas arsy. Ini juga sama, sumastawa ilas sama. Kemudian Allah istiwa sana di atas. Kita pun berdoa juga ke atas karena memang Allah istiwa di atas arsy.
Di atas aras itu tidak nempel di aras, tidak berdiam atau duduk di situ atau bagaimana, tidak. Kalau dimaknai istiwa itu sudah sebut saja istiwaun ilahiyun, istiwa ilahi yang hakikatnya hanya Allah yang tahu. Itu yang paling selamat memahami kata-kata seperti itu. Karena ada 2000 dalil yang menyatakan bahwa Allah itu di aras. Mau gimana? Maksudnya mau percaya seperti apa lagi? Mau tidak percaya seperti apa lagi? Bahwa Allah itu di atas. Ada 2000 dalil yang menunjukkan bahwa Allah itu di atas dan di atas. Hanya saja memang umat manusia ini terpecah pemahamannya. Ada yang mengatakan di aras itu ya di aras bersemayam begitu. Ada yang mengatakan di aras itu maksudnya adalah berkuasa atas arasnya. Nah, kita mau jalan tengah. Bahwa aras itu adalah makhluk Allah yang paling besar. Tidak ada yang lebih besar dari aras. Ya, kita pernah perbandingkan waktu itu. Kita ini titik kecil dari bumi yang kecil. Bumi itu titik kecil dari 2 miliar bintang dalam satu galaksi namanya Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti yang berisi 2 miliar bintang itu adalah satu titik kecil dari 2 miliar galaksi di alam semesta. Dan 2 miliar galaksi yang kecil itu adalah satu titik kecil dari 17 triliun yang di atas galaksi di alam semesta ini. Dan 17 triliun galaksi itu adalah seperti cincin yang dilempar di gurun pasir dibanding luasnya aras Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia itu benar-benar tidak pantas sombong. Titik kecil dari kecamatan Sukamenang, ya kan? Titik kecil dari Bandung, titik kecil dari Indonesia, dari dunia, dari bumi. Bumi sendiri titik kecil dari 2 miliar bintang. 2 miliar bintang itu juga titik kecil dalam satu galaksi. Dan di dunia ini ada 2 miliar galaksi dalam satu kumpulan, dan kumpulan itu jumlahnya ada 17 triliun dalam semesta. Ini yang menerangkan ke saya ini adalah seorang pakar astronomi di Lapan waktu saya ngaji ke sana. Subhanallah. Jadi kita ini dan 17 miliar kumpulan galaksi itu hanya satu cincin atau giwang yang dilemparkan ke gurun pasir yang luas. Itulah aras Allah dibanding dengan alam semesta ini. Jadi kita ini nggak ada apa-apa. Ya, aras Allah itu gurun pastinya. Iya, perbandingannya artinya kalau dibandingkan luasnya aras Allah dengan semesta ini hanya seperti cincin yang dibuang di gurun pasir. Artinya nggak ada apa-apanya gitu. Artinya nggak ada apa-apanya. Seperti celupan jarum yang dicelupkan ke air laut samudra. 7 samudra kita punya jarum celupkan. Nah, makhluk hidup itu hanya segitu. Sisanya itu milik Allah dan Allah SWT. Bayangkan arasnya. Tapi Allah itu tidak nyencel di atas, jangan salah dipahami juga. Ada sebagian paham bahwa Allah itu duduk dan bersender di atas, itu juga salah. Karena itu mentajsim atau menjisimkan zat Allah seperti manusia, itu juga keliru. Yang benar adalah memahami Allah itu istiwa di atas aras. Udah, Allah itu meninggi, istiwanya istiwa ilahi, hanya Allah yang tahu bagaimana. Makanya Imam Malik ketika ditanya, apa ya Imam arti istiwa itu? Apakah bersemayam seperti manusia, kegoleran atau gini, atau istiwa duduk, atau istiwa bagaimana? Imam Malik mengatakan, jangan ada pikiran seperti itu di benakmu. Istiwa maklum, istiwa itu maknanya diketahui, tinggi dan meninggi, luhur dan meninggi. Beriman kepada lafaz itu adalah wajib, karena Allah menyatakan dirinya istiwa di atas arsy. Mempertanyakannya adalah bid'ah. Mempertanyakannya adalah bid'ah. Tidak meyakininya adalah sebuah kekufuran. Dan mengimaninya adalah sebuah kewajiban. Jadi jangan diperdalam, jangan dipertanyakan bagaimana istiwanya. Yang jelas itu istiwaun ilahiyun. Dan kita memahami seperti itu. Tidak dipahami kepada A yang maknanya malah menghilangkan dari mana istiwa, tidak juga dipahami seperti B yang bahkan berlebihan dalam memahami istiwa sehingga menyerupakan dengan manusia.
Kita di tengah-tengah. Seperti halnya hadis yang menyatakan bahwa kata Rasulullah, Allah itu setiap malam turun di sepertiga malam terakhir. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi sulusil akhir min al-lail. Hadis sahih. Banyak hadisnya. Setiap malam Allah itu turun di sepertiga malam terakhir. Yanzilu Rabbuna, turun. Yanzil, nuzul. Nah, tapi makna nuzulnya jangan dipahami seperti nuzul manusia. Ini bukan. Tidak dipahami seperti nuzulnya makhluk. Kalau ditanya nuzulnya gimana? Wallahu a'lam. Nuzulan ilahiyan. Nuzul ilahi, nggak tahu saya artinya apa. Pokoknya nuzul ilahi. Turun dengan caranya sendiri ke langit dunia. Untuk apa? Untuk 3 hal. Allah itu turun ke langit dunia untuk 3 hal. Setiap malam, di sepertiga malam. Yang pertama, fa in ista'adzani lawidan. Kalau ada hambaku yang minta sesuatu, aku akan kasih. Yang kedua, kalau ada hambaku minta ampun, aku ampuni. Yang ketiga, kalau ada hambaku minta perlindungan, aku akan lindungi. Jadi Allah turun ke langit dunia untuk 3 keperluan. Yang pertama adalah ngasih ampunan, yang kedua ngasih permintaan, permohonan, yang ketiga adalah ngasih perlindungan, ampunan, permohonan. Itu sebagaimana dalam hadis yang banyak sekali di riwayat-riwayat yang sahih. Jadi Allah itu tiap malam turun di langit dunia di sepertiga malam. Tapi jangan ditanyakan bagaimana turunnya, di mana turunnya, bagaimana caranya. Itu adalah nuzulun ilahiyun. Mengimaninya adalah wajib, tapi membagaimanakannya itu adalah sebuah kebinaan. Jangan diartikan yang macam-macam. Nuzulan ilahiyah. Karena ada orang memahami dengan otaknya, dan itu salah. Kalau Allah turun ke dunia di sepertiga malam terakhir, nanti yang jagain langit siapa? Kosong dong langit, gitu. Dipahami yang begitu. Kan salah, ya kan? Kalau Allah turun di Indonesia Timur, nanti yang di Indonesia Barat siapa yang turun dong kalau gitu? Nah, jangan dipahami seperti itu. Buktinya apa? Buktinya tentang ruh saja yang gaib kita nggak paham, apalagi dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Ruh kita saja yang gaib, tidur itu ruh di mana? Ruh itu kemana? Mainnya sama siapa? Ketemu siapa ruh kita nggak paham. Apalagi memahami zat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang cukup kita lakukan adalah imani saja bahwa Allah itu istiwa di atas arsy. Istiwa itu maknanya apa? Istiwa itu secara bahasa adalah tinggi dan luhur di atas arsy-Nya. Lalu yang kedua, Allah itu turun di langit ke dunia, itu maknai saja bahwa turunnya adalah turun nuzul ilahi, turun yang sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Meskipun Allah di atas arsy istiwa, tetapi ilmu dan pengetahuannya meliputi seluruh makhluknya tanpa terkecuali. Allah mengetahui dengan ilmunya apa yang ada di dalam diri kita. Allah mengetahui kelakuan bakteri, virus, baksil yang ada di tubuh kita. Allah mengetahui kelakuan atom atau partikel yang ada di semesta ini, kecil per kecilnya. Itu ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayat ini menunjukkan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ila as-samaa'i fasawwahunna sab'a samawat. Ini ayat memberikan ketegasan bahwa Allah Ta'ala istiwa di atas arsy. Saya tegaskan ada 7 ayat Quran yang menyatakan bahwa Allah itu istiwa di atas arsy, dan ada 2000 dalil yang cukup menguatkan bahwa Allah itu istiwa di atas arsy. Tapi mohon jangan dipahami istiwa dengan logika dan akal kita. Jangan dipahami istiwa itu dengan pikiran kita yang cetek. Istiwa udah serahkan saja. Istiwanya Allah ya terserah Allah. Bagaimana caranya terserah Allah. Itu di luar kemampuan kita memahaminya. Cukup mengimani saja. Itu yang dalam bahasa Quran tafsir disebut dengan ayat-ayat mutasyabihat. Apa kewajiban kita ayat mutasyabihat? Mengimani saja. Yaquluna amanna bihi kullu min indi rabbina. Kalau orang-orang yang syubhat mempertanyakan itu. Kalau kita orang beriman mengimani saja. Karena ayat itu ada 2, ada ayat muhkamat yang sudah pasti, ada ayat mutasyabihat. Muhkamat itu contohnya misalkan bahwa puasa itu 30 hari, puasa itu bulan Ramadan, itu muhkamat, tidak perlu tafsir. Tapi ayat-ayat yang mutasyabihat seperti tadi butuh penafsiran.
butuh keimanan, bukan hanya penafsiran. Kita imani dan tafsirnya adalah disesuaikan dengan apa yang datang dari hadis-hadis yang sahih. Wallahu ta'ala bishawab wa taufiquna illa billah. Kita akan takziah dulu ke almarhumah ya. Dan terima kasih kepada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Subhanakallahumma wa bihamdika